Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Febri dan Bu Yuyun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Dia. Siang, Bu. Bagaimana nih kabarnya Pak Febri? Sehat Pak Febri? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Bu Yuyun bagaimana? Sehat juga ya? Ya, alhamdulillah saya sehat, Bu. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya ya. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching. Namun sebelum kegiatan ini berlangsung, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya sebagai pengamat Ibu Dia. Kemudian nanti untuk sebagai coach yaitu Bapak Febri Wahdianto. Terus kemudian sebagai coachee yaitu Ibu Yuyun Wahyuni. Sebelum kegiatan coaching ini dilakukan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ini terkait dengan rubrik penilaian yang akan kita lakukan dalam percakapan coaching ini. Untuk percakapan coaching ini kita menggunakan alur tirta, begitu ya Pak Febri? Sepakat ya kalau siap, Bu. kita menggunakan alur tirta, karena di dalam alur tirta itu nanti ada tujuan, terus kemudian ada identifikasi, selanjutnya ada rencana aksi dan tanggung jawab. Semoga nanti ketika percakapan coaching alur tirta ini nanti tampak ya, sesuai dengan alurnya, ada tujuannya, ada identifikasinya, kemudian ada rencana aksinya dan ada tanggung jawabnya. Itu untuk rubrik penilaian. Untuk selanjutnya saya akan bertanya dulu kepada Pak Febri sebagai coach ya. Untuk Pak Febri, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Febri? Kalau saya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence, kemudian ada mindfulness, dan saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Oke, berarti ada 3 kompetensi ya yang ingin dikembangkan oleh Pak Febri. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, bagian mana ini yang yang spesifik yang ingin diobservasi dari Pak Febri? Di sini saya yang ingin secara spesifik yaitu saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching nantinya ya. Oke, berarti ini sudah saya catat bahwa kompetensi spesifik yang ingin Pak Febri kembangkan adalah untuk yang pertanyaan berbobot. Untuk selanjutnya yang terakhir, apa indikator untuk ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Febri? Iya, dengan saya mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach, saya di sini mengharapkan coach nanti saya itu bisa menggali potensi-potensi yang ada pada diri coach, sehingga nanti coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach. Demikian Bu Dia. Oke, terima kasih Pak Febri atas jawabannya. Untuk selanjutnya waktu saya serahkan kepada Pak Febri dan Bu Yuyun untuk dapat melaksanakan kegiatan praktek coachingnya. Silakan. Terima kasih, Bu Dia. Ya, terima kasih Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yuyun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Febri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Iya, alhamdulillah saya juga sehat. Bu Yuyun, mungkin kegiatan kita coaching pada siang ini ada tidak kira-kira yang ingin Bu Yuyun sampaikan? Mungkin kita bisa berbagi apa tujuan coaching kita pada siang hari ini kira-kira Bu Yuyun? Iya, jadi begini Pak, ini ada permasalahan dengan murid saya di kelas. Saya melihat banyak murid yang tidak konsentrasi saat saya mengajar di kelas. Mereka terlihat kurang aktif dalam pembelajaran. Apa mereka bosan ya Pak? Kira-kira permasalahan apa yang sedang terjadi di kelas saya ya Pak? Mereka seperti tidak ada semangat belajarnya. Oh begitu Bu Yuyun. Permasalahan dari Bu Yuyun banyak murid yang tidak konsentrasi dan kurang aktif dalam pembelajaran ya.
Iya, Kemudian Pak. tadi Bu Yuyun bilang mungkin merasa bosan ya. Nah, Iya. kenapa kok Bu Yuyun bisa tahu atau dari mana Bu Yuyun tahu kalau murid-murid Bu Yuyun tadi merasa bosan? Iya, jadi saya pernah bertanya ke beberapa murid saya yang terlihat tidak konsentrasi dan kurang aktif dalam pembelajaran yang saya lakukan. Mereka itu bilang kalau mereka ingin sesuatu yang baru dari pembelajaran yang saya lakukan. Ada juga yang bilang tidak konsentrasi karena ada permasalahan di dalam keluarganya. Dan juga ada yang bilang kalau mereka malas untuk memperhatikan pelajaran dari saya, Pak. Jadi saya menyimpulkan kalau dari mereka banyak yang bosan dalam belajar. Seperti itu ya Bu Yuyun. Ternyata permasalahan dari Bu Yuyun banyak juga ya. Mulai dari mulai dari mereka ingin pembelajaran yang baru, kemudian ada juga yang tidak konsentrasi karena permasalahan keluarga, ada yang tidak memperhatikan pelajaran karena mungkin bosan. Kemudian yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Yuyun, jika diukur dari skala 1 sampai 10, murid-murid Bu Yuyun itu ada pada posisi berapa nih kira-kira? Mungkin di skala 7, Pak, karena mereka kurang fokus dan rendahnya minat mereka dalam pelajaran. Oh, berarti posisi dari murid Bu Yuyun itu di angka 7 ya. Iya, Kemudian Pak. Bu Yuyun itu ingin tidak melakukan perubahan dan melihat murid-muridnya itu berada di skala tertentu nantinya. Iya, Pak. Ingin saya seperti itu. Ada di skala berapa Bu Yuyun kira-kira? Idealnya menurut saya ya di atas 8, Pak. Harapannya murid-murid saya nanti bisa berkonsentrasi dalam belajar dan mereka menjadi aktif dalam pembelajaran. Oh, berarti ada di skala 8 ya Bu Yuyun. Iya, di Kemudian atas 8. yang ingin saya tanyakan, supaya murid-murid Bu Yuyun nanti itu bisa konsentrasi, kemudian mereka bisa aktif dalam belajar. Kira-kira Bu Yuyun pernah tidak melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang Bu Yuyun lakukan sebelumnya? Iya, mungkin saya harus mengevaluasi lagi bagaimana saya mengajar di kelas ya, Pak. Apa mungkin karena metode yang saya gunakan kurang bervariasi dan media pembelajaran yang saya gunakan kurang menarik sehingga mereka merasa bosan ya, Pak? Iya, betul sekali Bu Yuyun. Mungkin itu salah satu alasan mengapa murid Bu Yuyun tadi merasa bosan. Kemudian Bu Yuyun, kira-kira apa yang ingin Ibu Yuyun punya rencana tidak supaya murid Bu Yuyun kira-kira bisa konsentrasi penuh dan mereka aktif dalam pembelajaran? Ada rencana dari Bu Yuyun kira-kira? Iya, Pak, saya punya rencana untuk merubah metode mengajar saya. Saya akan mencari referensi metode pembelajaran yang lain di internet, dan saya juga akan membuat media pembelajaran yang menarik untuk murid saya, Pak. Saya akan menggunakan media yang sesuai dengan minat murid saya. Mungkin saya bisa mencari video pembelajaran dan gambar-gambar dari internet. Saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid bisa belajar dari berbagai sumber yang beragam sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Dan saya juga akan mengintegrasikannya dengan pembelajaran sosial emosional supaya murid bisa lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Wah, bagus sekali Bu Yuyun. Kira-kira ada tidak Bu Yuyun yang bisa Bu Yuyun ajak untuk berkolaborasi dalam kegiatan ini? Ya, mungkin teman sejawat di sekolah saya, Pak, supaya pembelajaran saya lebih baik ke depannya. Oh, begitu. Kemudian Bu Yuyun untuk target dari Bu Yuyun tadi, keberhasilan dari Bu Yuyun dalam usaha untuk meningkatkan konsentrasi dalam belajar dan juga Halo Bu Yuyun? Iya, Pak. Iya.
ukuran keberhasilan dari murid-murid Bu Yuyun untuk bisa berkonsentrasi dalam belajar dan terlihat aktif dalam pembelajaran apa Bu Yuyun kira-kira? Iya, untuk ukuran keberhasilannya itu jika murid-murid saya konsentrasi dalam belajar dan terlibat aktif dalam pembelajaran, Pak. Oh begitu. Berarti nanti Bu Yuyun akan membuat metode dan membuat media yang beragam ya Bu Yuyun ya? Iya, Pak. Iya. Mungkin sampai di sini dulu Bu Yuyun untuk percakapan kita pada kali ini. Sebelum saya mengakhiri percakapan saya, mungkin yang ingin saya tanyakan, ada tidak yang membantu komitmen dari Bu Yuyun untuk bisa melakukan kegiatan ini Bu Yuyun? Iya, ada Pak dari teman sejawat saya, dari rekan-rekan di sekolah saya. Saya akan berkolaborasi dengan teman-teman supaya saya dapat melaksanakan rencana saya dengan baik. Iya, luar biasa Bu Yuyun. Nanti selamat untuk bekerja samanya, untuk berkolaborasi dengan baik dengan temannya. Kemudian kita pada kegiatan percakapan coaching kali ini sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang sudah Ibu Yuyun sampaikan tadi. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Yuyun kali ini? Ya, alhamdulillah saya sudah lega sekali Pak. Saya merasa senang, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Pak Febri. Iya, kira-kira nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi untuk melihat perkembangan dari pembelajaran Bu Yuyun kapan ya? Oh iya Pak, sekitar 3 minggu lagi ya Pak. Oke, saya tunggu ya Bu Yuyun ya. Iya, siap-siap Pak Febri. Iya, terima kasih Bu Yuyun atas waktunya. Mungkin kegiatan kita sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuyun. Ya, sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas praktek coachingnya ya, antara Pak Febri sebagai coach dan Bu Yuyun sebagai coachee. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Febri. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan evaluasi terkait dengan kegiatan coaching yang tadi sudah Pak Febri dan Bu Yuyun lakukan. Pada dasarnya secara keseluruhan, secara garis besar begitu, praktek coaching yang sudah Pak Febri dan Bu Yuyun lakukan itu sudah berjalan baik dan lancar. Kemudian di sini juga alur tirta dari tahapan-tahapan tirta dari tahap tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sudah terlihat dengan jelas dan sudah terjadi dialog yang sangat interaktif gitu ya. Nah, selain itu ada juga pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Febri ya. Yang pertama, bahwa tadi Pak Febri sudah menyampaikan bahwa indikator untuk ketercapaiannya ya itu adalah yang mengembangkan pertanyaan berbobot, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, terkait dengan hal tersebut, apa yang sudah Pak Febri lakukan saat coaching tadi, ya, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Monggo Pak Febri, silakan. Ya, terima kasih Bu Dia. Tadi pada saat melakukan coaching, saya berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Hal yang saya lakukan adalah memberikan pertanyaan dari hasil mendengarkan aktif dari coaching, kemudian menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka sehingga saya bisa menggali informasi dari coaching dan saya juga tidak terburu-buru dalam memberikan pertanyaan. Dari praktek coaching tadi pula saya sudah bisa membantu untuk Bu Yuyun untuk bisa mencari solusi dari permasalahan yang telah coaching hadapi dan memunculkan ide-ide baru yang disampaikan oleh Bu Yuyun tadi. Oke, terima kasih Pak Febri. Apa yang sudah Pak Febri sampaikan ada tambahan sedikit ya dari hasil observasi
yang saya lakukan itu juga apa yang Pak Febri sampaikan itu juga sama dengan hasil observasi yang saya lakukan. Ya, di samping apa namanya praktek tirtanya itu sudah terlihat bahwa kemampuan untuk atau kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu juga sudah terlihat. Di sini Pak Febri sudah betul sekali menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Terus kemudian juga memberi kesempatan kepada coaching untuk apa namanya menjawab ya, memberi jeda untuk coaching untuk berpikir. Terus kemudian juga apa namanya ada tambahan lagi bahwa Pak Febri tidak menggunakan kata tanya mengapa. Oke, mungkin bisa menggunakan kata apa, kemudian kata kenapa, ya, menghilangkan kata-kata mengapa karena itu apa namanya pertanyaan yang tidak efektif, ya. Selain itu juga tadi sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Itu menurut hasil observasi yang saya amati dari percakapan coaching tadi. Terus untuk selanjutnya nih Pak Febri, kalau tadi Pak Febri sudah mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk selanjutnya. Kompetensi apa lagi yang ingin Pak Febri kembangkan dari hasil melakukan coaching yang barusan tadi sudah dilakukan Pak Febri? Iya, dia untuk kompetensi yang lain yang sebetulnya ingin saya kembangkan juga itu adalah yaitu yang presence dan mindfulness, karena menurut saya jika semua kompetensi saya kuasai, nanti saya akan bisa melakukan kegiatan coaching dengan lebih maksimal dan saya bisa mungkin nanti bisa berlatih lebih. Terima kasih Bu Dia. Iya, sama-sama Pak Febri. Semoga harapannya ke depan untuk kemampuan untuk melakukan percakapan coaching itu menjadi semakin lebih baik dan hasilnya juga nanti akan bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian kegiatan praktek coaching yang kita lakukan. Terima kasih atas waktunya, terima kasih Pak Febri dan terima kasih Bu Yudun. Kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillah dan ditutup dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.